Sekarang mari kita masuki babak yang kelima. Manusia menemukan penolong yang sepadan. Kita membaca Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari badannya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara, tidak ada kesan sama sekali bahwa Tuhan menjadi tersinggung manakala mengetahui calon-calon penolong yang sepadan yang diajukannya kepada manusia ditolak oleh sang pengelola oasis dan calon penggarap bumi itu. Tuhan memahami bahwa orang kepercayaannya itu telah tiba pada kesimpulan yang realistis dari suatu proses panjang yang dijalaninya. Pada saat yang sama, sang pemilik oasis dan seluruh bumi tetap memperhatikan kebutuhan si pengelola oasis dan calon penggarap bumi akan kehadiran sosok penolong yang sepadan atau benar-benar cocok untuknya. Karena dari segala makhluk hidup yang telah dibentuknya langsung dari tanah, tidak ada satupun yang dapat menjadi penolong yang sepadan bagi sang manusia atau Adam. Maka sekarang Tuhan merasa harus melakukan sesuatu yang berbeda. Kali ini saudara, Tuhan bertindak sebagai ahli bedah. Ia membuat sang manusia tertidur nyenyak, lalu mengoperasinya. Betapa tidak, ia mengambil salah satu rusuk. Dalam bahasa Ibrani untuk rusuk adalah selah. Ia mengambil salah satu rusuk atau selah sang manusia dan menutup tempat itu dengan daging. Selanjutnya Tuhan bertindak sebagai arsitek agung. Dari rusuk yang diambilnya dari sang manusia atau minha Adam, ia membangun Wana, seorang perempuan, Isya. Membangun Wana, seorang perempuan, Isya. Ketika membentuk atau yatsar sang manusia, Tuhan mengambil dari bumi atau tanah minha Adama. Sekarang ketika membangun Wana, perempuan, Tuhan mengambil dari sang manusia minha Adam. Dengan demikian, perempuan berasal dari bumi atau tanah dengan cara yang khas, berbeda dengan sang manusia dan binatang-binatang. Sementara sang manusia dan binatang secara langsung berasal dari bumi atau tanah, tidak demikian halnya dengan perempuan. Perempuan berasal dari bumi atau tanah dalam pertautannya dengan sang manusia. Membandingkan penciptaan sang manusia, Adam, yang hampir sama dengan penciptaan binatang-binatang di satu sisi, dan penciptaan perempuan di sisi lain, kita mendapat kesan kuat. Sang manusia, seperti halnya binatang-binatang, digambarkan seperti gerabah atau barang tembikar. Sedangkan perempuan seperti bangunan, struktur, konstruksi. Bukan kebetulan, saudara. Kata kerja yang dipakai untuk menggambarkan penciptaan sang manusia dan binatang-binatang adalah yatsar, membentuk, yang membayangkan aktivitas seorang penjunan, pengrajin gerabah, aktivitasnya terhadap tanah liat. Sedangkan kata yang dipakai untuk menggambarkan penciptaan perempuan adalah bana, membangun. Kata bana
Kita temukan juga berkenaan dengan kota. Membangun kota, Kejadian 4 ayat 17, 10 ayat 11. Membangun mesbah, Kejadian 8 ayat 20, Nuh. Kejadian 4 ayat 17, Kain membangun sebuah kota. Kejadian 10 ayat 11, umat manusia membangun sebuah kota. Kejadian 8 ayat 20, Nuh membangun sebuah mesbah setelah air bah surut. Dan umat manusia membangun menara. Lihat Kejadian 11 ayat 4, 5, dan 8. Gerabah saudara rapuh, rentan pecah, terbanting hancur berkeping-keping. Kota, mesbah, dan menara kokoh, tersirat. Penolong yang benar-benar cocok atau tepat, sepadan bagi sang pengelola oasis dan calon penggarap bumi, alias sang manusia Adam, yang rapuh itu bukanlah sesama makhluk hidup yang rapuh, tetapi sosok yang kokoh atau tangguh. Itulah Isya, perempuan. Nah, selesai berkarya cipta, saudara, sang arsitek agung membawa perempuan kepada sang manusia. Bagaimana kiranya Adam atau sang manusia akan memberi nama kepadanya? Apakah pada perempuan itu sang manusia Adam akan mendapati penolong yang benar-benar cocok untuknya? Respons atau tanggapan sang manusia, inilah dia. Seakan-akan ia memperoleh sesuatu yang lama didambakan, namun yang semula hanya ada dalam angan dan tak kunjung teraih dalam kenyataan. Tak payah lagi ia melantunkan sebuah puisi cinta. Dia akhirnya tulang dari tulangku, etsem, me atsamai, dan daging dari dagingku, ufasar, mebsari. Dia akan dipanggil perempuan, Isya, karena dari laki-laki, Ish, dia telah diambil. Kejadian 2 ayat 23. Saudara, mari kita perhatikan, sang manusia segera mengenali perempuan itu sebagai tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, atau diri dari diriku, daging dari dagingku. Satu ungkapan takjub yang beresonansi dengan pengakuan bahwa sosok yang sedang berdiri di hadapannya itu adalah sosok yang berbeda dengan dirinya, namun sekaligus ada dalam kesatuan dengan dirinya. Sosok yang berbeda dengan dirinya, sekaligus ada dalam kesatuan dengan dirinya. Ada seorang manusia lain, berbeda denganku, tapi sangat cocok bagiku, karena ia bagian dari diriku. Seakan ia berkata, sekali lagi, ada seorang manusia lain di hadapanku, ia berbeda denganku, tapi sangat cocok bagiku, karena ia bagian dari diriku. Sikaranyowo garwo dalam bahasa Jawa. Sikaranyowo garwo. Sikaranyowo garwo. She's there. She comes for me. She comes for me. She will be in union with me. Ia ada. Ia berasal daripadaku. Ia datang untukku dan ia akan bersatu denganku. Sungguh, saudara, itulah penolong yang benar-benar tepat atau cocok untuk sang manusia. Itulah yang disadari manusia. Seketika itu juga terbitlah kesadaran akan seksualitas dalam diri sang manusia atau Adam. Kesadaran bahwa ia adalah seorang manusia laki-laki, Ish, yang berpasangan dengan seorang manusia perempuan, Isya. Kata Adam, ia akan dinamai perempuan, dalam bahasa Ibrani Isya, sebab ia diambil dari laki-laki, Ish. Dari situ, saudara, pencerita kita ingat akan sebuah peribahasa. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Namun agaknya pencerita kita segera menyadari
bahwa ia tidak boleh berlama-lama karena ia harus beralih dari mahligai cinta, istana cinta, kepada azab dan sengsara. Karena itu ia buru-buru mengatakan bahwa mereka sang manusia dan istrinya atau perempuannya, Ibrani Ista, telanjang. Tetapi mereka tidak merasa malu seorang dengan yang lain. Welo yitboshasu. Dan tidak malu seorang dengan yang lain. Mereka saling menerima apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Sebab tidak ada dusta di antara mereka. Maka berdirilah mahligai cinta yang pertama. Kisah istana cinta yang pertama. Saudara, kita tidak tahu bagaimana tanggapan Tuhan saat menyaksikan sambutan hangat dan mesra dari sang manusia terhadap sang perempuan. Tapi bila kita mempertimbangkan perhatian Tuhan sejak semula terhadap kebutuhan sang manusia akan penolong yang benar-benar cocok atau tepat sesuai sepadan dengannya, tentulah tidak berlebihan bila kita menduga bahwa Tuhan turut bersuka cita dalam sukacita sang manusia dan istrinya. Dalam pada itu kita tidak boleh lupa bahwa kehadiran penolong yang benar-benar cocok dalam hidup sang manusia tidak lepas dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai sang pengelola oasis dan calon penggarap bumi. Mulai sekarang, manusia laki-laki dan manusia perempuan bersama-sama dan bahu-membahu melaksanakan tugas mengusahakan dan memelihara taman, bahkan menggarap seluruh bumi. Menjadi penggarap-penggarap bumi. Kedua hal ini, yakni perhatian Allah kepada manusia dan bumi atau alam, memperhadapkan kita pada sosok Allah yang terkait erat dengan bumi manusia dan manusia yang berasal dari bumi. Saudara, sekarang marilah kita kembali pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di awal pembelajaran atau penggalian kita ini. Allah menciptakan manusia supaya manusia menjadi mitranya. Membuat bumi menjadi tempat kediaman yang hijau dan asri, rumah bersama bagi seluruh kehidupan. Sesungguhnya dengan bekerja, kita memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia. Allah mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah pernikahan, supaya mereka bekerja sama, bahu-membahu sebagai mitra Allah, untuk membuat bumi menjadi rumah bersama yang layak bagi seluruh kehidupan. Dalam pandangan Allah, sang perempuan atau istri adalah penolong yang sepadan atau penolong yang benar-benar cocok atau tepat bagi sang manusia atau suami. Allah telah menciptakan sang perempuan dengan cara yang khas, membangunnya mana laksana sebuah mezbah, kota dan menara. Karena itu, tempat sang perempuan atau istri bukan di belakang laki-laki atau suami, melainkan di sisinya. Sebelah menyebelah dengannya, bergandeng tangan dengannya. Ungkapan di belakang seorang pria yang sukses terdapat seorang istri yang hebat perlu dikoreksi. Kita ganti dengan di sisi seorang pria yang sukses terdapat seorang istri yang hebat. Atas dasar itu, tiada tempat bagi seorang laki-laki atau suami merendahkan atau meremehkan perempuan atau istri, termasuk menganggap anak laki-laki lebih penting dan berguna daripada anak perempuan. Laki-laki atau suami hendaknya memandang perempuan atau istri dengan hormat. Demikian juga sebaliknya. Dengan demikian tiada tempat bagi kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, baik lewat perkataan maupun fisik. Demikian pula tiada keputusan suami tanpa negosiasi atau perundingan musyawarah mufakat dengan istri. Demikian pula sebaliknya. Atas dasar yang sama pula, ada ruang yang luas bagi seorang perempuan atau istri terlibat aktif seturut dengan bakat atau talenta dan karunia-karunianya.
Posisi-posisi kepemimpinan gerejawi termasuk dalam kemajelisan dan penggembalaan terbuka bagi kaum perempuan. Demikian pula kepemimpinan dalam masyarakat. Dalam badai itu penting untuk diingat negosiasi yang bersemangatkan penghargaan terhadap kesetaraan dan kepentingan bersama dalam rumah tangga telah didirikan atas restu atau berkat Allah. Mutlak diperlukan. Akhirnya saudara, atas dasar itu pula kita mengambil sikap terhadap orientasi seksual dan perilaku seksual. Allah menciptakan sang manusia Adam yang menyadari orientasi seksualnya sebagai laki-laki dalam perjumpaannya dengan sang perempuan, Aisyah. Kita menyebutnya orientasi seksual mereka heteroseksual. Karena itu meski kita mengakui kenyataan adanya orang-orang yang mengklaim memiliki orientasi seksual yang lain sebagaimana terungkap dalam akronim LGBTIQ+, toh kita berpegang pada orientasi heteroseksual. Tapi kita perlu mengembangkan kasih yang menerima dan menebus terhadap saudara-saudara yang bergumul dengan orientasi seksual yang lain itu. Sebagai jemaat, eklesia, gereja, kita dipanggil untuk menjadi komunitas yang memungkinkan saudara-saudara yang berbeda orientasi seksualnya mengalami kasih Kristus yang berdaya kuasa menebus dan mentransformasikan setiap orang yang memiliki kehendak baik dan kerinduan untuk taat kepada Allah, Bapa kita dalam Yesus Kristus. Atas dasar yang sama, kita menolak perilaku homoseksual, biseksual, dan sebagainya. Tapi kita juga harus bersikap tegas terhadap perilaku heteroseksual yang berkekerasan, melecehkan, tidak setia, selingkuh, zina, pemerkosaan, ruda paksa, dan cabul. Penting sekali kita melaksanakan disiplin gereja sebagaimana diamanatkan Tuhan Yesus dalam Matius 18 dan ditetapkan dalam tata gereja kita, yang bertujuan untuk memulihkan saudara-saudara yang berdosa ke dalam persekutuan dan menjaga kesaksian gereja di tengah dunia. Saudara, inilah penggalian dan permenungan kita atas Kejadian 2 ayat 4b sampai 25, di mana kita menggumuli mahligai cinta yang pertama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Allah.